Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Anies Baswedan harus benar-benar hati-hati ya. Karena ini bisa saja menjadi jebakan bagi Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Makanya Anies Baswedan benar-benar hati-hati ya. Hati-hati mereka. Karena orang itu lawan-lawan Anies Baswedan bukan berpikir masalah DKI Jakartanya, tapi ingin berpikir bagaimana Anies Baswedan tidak bisa berkiprah ya di calon presiden di tahun 2029. Bisa saja seperti itu. Bisa saja Anies Baswedan dihabisi dulu di DKI Jakarta sehingga elektabilitas dan popularitas mereka akan dikendorkan, akan dihancurkan mereka. Bukan tidak mungkin seperti itu. Karena realitasnya apa yang kemudian menjadi jebakan Pak Anies Baswedan ketika Anies Baswedan mau disandingkan dengan Kaisang, ya mau diduetkan dengan Kaisang, ini perlu hati-hati Anies Baswedan. Ini jangan-jangan jebakan-jebakan yang sangat luar biasa. Karena potensi kemenangan bagi Anies Baswedan itu 80%. Bayangkan pendukung-pendukung mereka sampai hari ini di DKI Jakarta solidnya luar biasa. Sehingga Ridwan Kamil mereka akan berpikir ulang di situ untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena lawan-lawan yang kemudian disurvei begitu kan. Ada 3 survei yang kemudian mereka merilis begitu kan ya, punyanya Istana, ya tentulah Jokowi di balik ini semua. Mereka bisa dipastikan Anies Baswedan itu jauh posisinya dengan Ridwan Kamil. Dan ini bagaimana dicoba ya Anies Baswedan dicegal di situ. Salah satunya adalah banyak pencegalan Anies Baswedan. Mulai dari PKS ya kita harus ambil di situ begitu. Artinya secara logika PKS ini bisa saja apa yang kemudian dilakukan di tahun 2024 kemarin saat Pilpres, tahun 2003 kemarin saat Pilpres, maka hitung-hitungannya adalah misalnya finansial, maka Istana gampang untuk memberikan itu, ya memberikan jabatan ini, jabatan itu. Tapi mampukah PKS ya menepis ini semua begitu kan? Kita lihat saja. Karena kalau mereka tidak mampu, maka bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini dipreteli di situ begitu. Maka mestinya hati-hati begitu kan. Salah satu yang kedua adalah pencegahan bagaimana Anies Baswedan yaitu dengan Kaisang. Bisa saja di detik-detik akhir sebagai sebagai gertakan kepada PDIP di situ begitu. ini logikanya sangat sederhana begitu kan. Bisa saja nanti yang kemudian diusung ini adalah yang paling fix itu adalah PDIP dan PKB. Ya, seperti PKS, seperti Nasdem, mereka tidak menentu hari ini karena mencoba bagaimana dua partai ini mulai dipreteli oleh mereka agar tidak mengusung Anies Baswedan. Tapi hati-hati ini begitu kan ya. Hati-hati, tapi ya inilah politik kita saat ini ya. Semua orang kalau punya elektabilitas yang tinggi ini pasti hati-hati begitu kan. Ini bisa saja ini gimmick, bisa saja ini jebakan ya dari politik PSI. Secara kalkulasi politik secara sadar tidak mungkin karena ini hanya 8 kursi PSI begitu kan ya. Sekuat apapun PSI kalau dibalik ini semua ada Jokowi, ya ini mesti hati-hati begitu kan ya. Bisa saja Nasdem dan PKS yang kemudian dipreteli hari ini. Kita lihat saja. Pertarungannya sangat kompleks begitu kan ya, sistematis di situ. Oke, mari kita baca ini ya salah satunya. Rakyat Jakarta yakin 80% ingin agar Anies Baswedan kembali memimpin Jakarta. Track record Anies sudah sangat bisa dirasakan oleh masyarakat ibu kota, mulai dari lapisan paling ya atas sampai lapisan paling bawah. Seutuhnya ya sentuhan-sentuhan dari Anies Baswedan membawa dampak kebaikan bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau kita berpikir bahwa Anies Baswedan nanti akan dijebak, bukan tidak mungkin satu sisi ya, karena jebakan-jebakan ini bisa saja menjadi dampak kepada pendukung-pendukung mereka begitu kan. Bahkan ini di tangan Anies Jakarta dari kota kumuh ya telah tersulap menjadi salah satu kota terindah di dunia. Nah, kita lihat saja prestasi Anies Baswedan. Persoalannya negeri ini justru tidak ingin ada orang Indonesia pinter, negeri maju, ya rasa rakyat sejahtera. Para oligarki Taipan dan Cina komunis yang dibantu oleh para pengkhianat dan ketum parpol penjilat selalu menghalangi negeri ini untuk mendiri ya dan berdaulat.
Kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 berimbas pada pelaksanaan Pilgub. Adanya distraktif ya antara Jokowi efek yang telah menghancurkan seluruh tatanan demokrasi dikhawatirkan bakal terjadi di Pilgub. Bukan tidak mungkin. Ini bukan tidak mungkin. Bagaimana bocor alus Tempo membocorkan bahwa pertemuan di istana kemarin antara Jokowi dan Ketua Umum Partai membahas bagaimana Ridwan Kamil disandingkan dengan Kaisang. Dan ini salah satu faktor. Tapi untunglah begitu kan. Ridwan Kamil berpikir dua kali kalau mereka lawan Anies Baswedan. Karena survei dari 3 yang kemudian miliknya yang terafiliasi kepada istana nampaknya belum mampu begitu kan ya menggoreng Anies Baswedan yang ada di bawah. Solidnya minta ampun para pendukung-pendukung Anies Baswedan. Nah, ini salah satu celah bagi kita begitu kan. Ketika Anies Baswedan disandingkan dengan Kaisang, maka para pendukung-pendukung mereka sontak mengatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ini salah satu bukti bahwa pencegalan-pencegalan di balik ini semua bisa diatur. Lembaga survei akan turun ke bawah. Bagaimana jadinya nantinya? Itu yang menjadi faktor utama begitu kan. Sehingga kalkulasi politik sekarang ya harus diperhitungkan oleh Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan begitu kan ya. Tetapi apalah artinya dalam angka 80%, 90% jika KPU dan Bawaslu dan MK dipimpin oleh manusia-manusia seperti itu ya. Jika ketua KPU masih dipimpin oleh Hasyim Asyari, ketua Bawaslu masih Ahmad Bahja, kemungkinan besar Anies Baswedan tidak akan menang di Pilkada DKI Jakarta. Inilah komentar-komentar dari penulis Sohibul Iman. Nampaknya ada benarnya juga begitu kan. Tapi satu sisi ini negara demokrasi begitu kan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan perlu hati-hati di situ ya. Perlu kehati-hatian. Jangan lalu kemudian gerasa-gerusu ia menerima Kaisang. Bisa saja ini jebakan begitu kan. Agar pendukung-pendukung mereka tidak mendukung Anies Baswedan dan benci kepada Anies Baswedan. Sehingga kalau pendukung-pendukung mereka benci kepada Anies Baswedan, tidak mau mendukung Anies Baswedan, lembaga survei akan memframing ke bawah di situ begitu kan ya. Mencari temuan-temuan bagaimana yang sebenarnya. Lalu kemudian di framing masyarakat DKI Jakarta dan pada akhirnya tidak ada pilihan lagi, bansoslah datang. ini punya cara mereka begitu kan untuk strategi-strategi seperti ini. Tapi kita lihat saja realitasnya nanti begitu. Akankah Anies Baswedan akan keok ya? Bahkan wacana duet mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ya, Kaisang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 dinilai hanya sekedar gimmick politik saja. Lagi pula kata Dedi, wacana duet Anies Kaisang mencuat setelah ada rencana sokongan dari PDP kepada Anies Baswedan. Wacana duet Anies Kaisang setelah ada sokongan dari PDP. Bahkan Dedi lantas mengingatkan potensi resiko bila Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang. Menurutnya, resiko reputasi yang akan diterima Anies Baswedan sangatlah besar bila mana berpasangan dengan Kaisang. Bahkan lebih lanjut bahwa Dedi menilai sekalipun Anies menang saat berpasangan dengan Kaisang, maka berpotensi kehilangan simpati pemilih nasional ya. Artinya, kata dia, harapan Indonesia untuk maju Pilpres 2019 bisalah kandas. Dengan demikian, Dedi menyarankan agar ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu dapat berhati-hati atas wacana tersebut. Iya begitu kan, jelas di situ. Artinya apa? Saya sudah katakan, Anies Baswedan ini tidak hanya dijegal di DKI Jakarta, bahkan hingga ya di Pilpres nanti tahun 2029. Saya sudah tahu strategi-strategi ini, bagaimana Anies Baswedan dihancurkan sekarang, reputasinya, elektabilitasnya begitu kan ya, dengan cara halus mereka begitu. Bahkan di tahun 2029 kalau Anies Baswedan memaksakan ya berduet dengan Kaisang, jelas para pendukung Anies Baswedan secara nasional mereka akan tidak mendukung Anies Baswedan lagi. Maka Anies Baswedan dianggap orang yang kemudian mengandalkan pragmatis dan mengandalkan mereka sebagai orang yang penjilat. Bisa saja seperti itu. Karena politik kita kan tidak tahu ke arahnya kemana begitu kan. Maka sangat disayangkan hal ini terjadi begitu kan ya. Kalau hal ini terjadi, tapi nampaknya Anies Baswedan berpikir ulang begitu kan. Tujuannya Anies Baswedan untuk membangun DKI Jakarta apa kalau bukan mereka tidak ya dicalonkan sebagai capres 2029. Kalau toh pada hakikatnya ingin menang DKI Jakarta tapi tidak disodorkan di tahun 2029, percuma juga begitu kan.
percuma juga. Karena apa? Karena masyarakat di Jakarta yang nantinya punya ada kemajuan luar biasa tapi secara nasional bagaimana? Dan inilah yang harus kita rawat bagi Anies Baswedan para pendukung-pendukung mereka. Harus kita rawat begitu kan. Jangan lalu kemudian ada ini, ada itu dan sebagainya begitu sehingga mereka Anies Baswedan lupa bagaimana mereka punya pendukung-pendukung secara nasional. Jangan seperti itu begitu. Makanya kalau ini lupa, wah ini kacau. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, jangan lupa di subscribe.